Bang Kodari, momen Iya, kedekatan Ganjar ini kan arahnya PDIP gabung koalisi iya. besar, tapi mungkin tidak Hmm, tercipta ini. Bahkan Bang Owi mengatakan, hmm. nggak mungkin lah semuanya pengen jadi capres. Begini, kalau saya mencoba melihat dari kacamata Pak Jokowi Mhm, begitu ya. Pak Jokowi itu pada hari ini calonnya itu ada dua. ya, Sebelum batalnya Piala Dunia, calonnya itu Ganjar, kemudian Prabowo. ya, Tapi setelah batal Piala Dunia, tertukar nih Prabowo, kemudian Ganjar. Jadi Pak Jokowi menurut saya berkepentingan untuk tetap dalam tanda kutip ngayomi gitu loh. mhm, Memelihara, menjaga dua tokoh ini untuk tetap punya peluang ke depan. Karena perkembangan pertarungan ke depan kan masih tentatif nih. Masih bayang-bayang semu kalau mhm, istilah saya. Bisa 3 pasang, bisa 2 pasang. Ya, kalau misalnya nanti ternyata Anies nggak bisa maju misalnya, maka yang akan berhadapan adalah Prabowo lawan Ganjar ya, gitu. Tetapi kalau misalnya Anies maju bisa 3 pasang, bisa 2 pasang. 3 pasang itu Prabowo lawan Prabowo, Ganjar dan Anies. Tapi bisa juga Prabowo gabung dengan Anies, Prabowo gabung dengan Ganjar gitu. Nah soal siapa yang jadi calon presiden dan wakil presiden memang problemanya ada di sini mhm. begitu. Karena apa? Karena PDI Perjuangan kita dengar memang ngotot istilahnya harus calon presiden, sementara Pak Prabowo juga ngotot calon presiden. Jadi per hari ini kalau saya mengatakan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, itu sebetulnya secara hipotetis ya, itu jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri gitu Oke, loh. PDI Perjuangan mengusung Ganjar, Gerindra mengusung Pak Prabowo. mhm, Dan itu ya, yang menjadi tesis umum pada hari ini. Apakah kemudian misalnya duanya bisa bergabung, ya, dia membutuhkan suatu situasi khusus. Misalnya, ya ini Anies maju ya, begitu. Oh, sementara surveinya Anies terus baik. meningkat. Barangkali harus digabungkan dua kekuatan ini. Jadi kesimpulan akhir itu nggak bisa dari sekarang. Dia sangat-sangat situasional menjelang pendaftaran nanti. Oke, mungkin saya ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, kalau dua-duanya ngotot capres, lebih baik jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat elektabilitas Pak Ganjar ini kan semakin lama semakin turun ini. Apa yakin mau nyapres seperti apa? Mas Rifki? Wah, tampaknya ini memang belum ini ya, tergabung sedikit ada kondisi, ada permasalahan komunikasi saya dengan Mas Rifki. Mungkin sekarang saya ganti pertanyaannya ke Bang Ferry. Bang Ferry, ini yang kemudian jadi pertanyaan, tapi kita tahu bahwa kalau soal elektabilitas saat ini secara survei, Pak Prabowo lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar. Tapi juga bukan di atas kertas survei, soal partai politik yang lebih punya suara ini kan PDIP. Mau tidak? Mungkin ya dikurangi sedikit egonya, Ganjar capres, Pak Prabowo capres, seperti apa? Kalau gini, hasil survei itu juga menunjukkan bahwa ada respon dari masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, juga mungkin kerja-kerja dari Partai Gerindra, dan yang tidak bisa dilupakan juga adalah faktor kedekatan antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi yang terlihat mesra dalam berbagai kegiatan ke masyarakat itu bareng. Itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa jadi membentuk pendapat masyarakat bahwa sosok seperti Pak Prabowo yang kelihatannya bisa dianggap mampu untuk mempersatukan semua kepentingan yang ada di partai-partai, kemudian untuk menghadapi Baik, tantangan ke depan dan bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sekarang. Itu menjadi faktor-faktor yang membentuk persepsi publik terhadap, dan itu tercermin dari hasil survei tersebut. ya, Caca. baik. Sekarang saya tanya kepada Mas Rifki yang sudah tergabung, mudah-mudahan komunikasi saya tidak terganggu lagi. Mas Rifki, kalau kita membaca survei, meskipun PDIP ngotot juga untuk posisi capres, tapi kalau Pak Ganjar, ini elektabilitas Pak Ganjar ini sudah disalip Pak Prabowo ini, atau jangan-jangan nggak apa-apa lah cawapres, Mas Rifki? Yang jelas PDI Perjuangan sampai hari ini belum memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan Kongres kelima partai kami di Bali tahun 2019 yang lalu jelas menegaskan kepada kita semua bahwa PDI Perjuangan memandatkan secara prerogatif kepada Ibu Ketua Umum. Siapa capres, cawapres, kapan waktunya, dan dengan siapa kami akan bekerja sama secara politik. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana tadi Bang Kodari sampaikan, survei itu kan menggambarkan sebetulnya situasi pada saat survei dilakukan.
Dan survei ini tentu akan sangat dinamis. Kita menyadari banyak faktor pada saat survei dilakukan yang membuat kemudian bukan hanya elektoral personal, tapi juga elektoral partai kami agak sedikit tergerus. Tapi sama sekali kemudian kami tidak menyesali keyakinan ideologis yang kami bangun, misalnya dalam konteks penolakan terhadap Israel yang bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Baik. Karena itu adalah amanah konstitusi dan keyakinan politik serta ideologi kami, yang kami merupakan penerus dari cita-cita dan ideologi Bung Karno untuk kemudian menghadirkan perdamaian dunia. Dan kalaupun harus dibayar dengan sedikit merosotnya survei, bagi PDI Perjuangan itu adalah satu konsekuensi yang tidak kami sesali. Kami akan bekerja siang dan malam menggerakkan seluruh struktur partai dan seluruh petugas partai yang ada di eksekutif dan legislatif. Dan kami meyakini 2024 insya Allah PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai politik yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan akan kembali mendapatkan mandat rakyat dalam Pilpres ke depan. Baik, optimis ini PDIP. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Bang Kodari, kalau memang arahnya ini adalah terbentuk koalisi besar, pertanyaan besarnya, koalisi besar ini baik tidak ya untuk demokrasi kita? Sesaat lagi.